Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari terserbamuslim.com. Seperti biasa saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Qur'an pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku. Dan buku ini pun sangat saya rekomendasikan, khususnya untuk para orang tua yang sudah memiliki anak ya. Di sini bukunya berjudul Mencetak Generasi Rabbani, Mendidik Buah Hati Menggapai Ridha Ilahi. Buku ini ditulis oleh Abu Ihsan Al-Athari dan Ummu Ihsan, suami istri ya. Kemudian diterbitkan oleh penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Buku ini tidak terlalu tebal, tapi isinya sangat banyak ya, sangat padat. Saya sangat menyukainya buku ini. Walaupun tipis tapi berbobot ya, menurut saya ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman, kita lihat saja seperti apa isinya. Oh ya, buku ini walaupun tipis, biasanya kalau buku tipis seperti ini, biasanya rata-rata sampulnya itu soft cover ya, atau yang tipis itu ya, rata-rata. Tapi kalau yang ini, walaupun tipis, ini sampulnya hardcover atau yang keras ya. Ini tebalnya hanya ada 300-an halaman ya, 298, 300 lah. Tapi sampulnya ini hardcover yang ini. Baik, kita coba lihat seperti apa daftar isinya. Nah, ini yang pertama seperti biasa ada pengantar penerbit, daftar isi, mukadimah. Kemudian di sini anak nikmat ilahi. Anak merupakan nikmat. Anak perhiasan sekaligus ujian. Jadi anak bisa menjadi perhiasan sekaligus juga sebagai ujian. Anak amanah Allah. Kemudian kesolehan orang tua modal utama. Sambutlah kabar gembira, hidayah bukan di tangan kita. Kemudian di sini perhatian orang tua terhadap janin. Ini ketika anak belum lahir ya. Yang pertama dilakukan oleh orang tua, baik istri ataupun suami. Yang pertama adalah banyak berdoa dan berzikir, sering membaca Al-Quran, menjaga perilaku dan sikap, memberi sentuhan lembut dan kasih sayang, kemudian mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi. Selanjutnya, jangan biarkan setan menjamah anakmu. Kemudian di sini 10 karakter pendidik sukses. Pendidik di sini yang pertama tentu orang tua ya. Yang pertama ikhlas, kedua bertakwa, kemudian berilmu, bertanggung jawab, sabar dan tabah, lemah lembut dan tidak kasar, penyayang, kemudian lunak dan fleksibel, tidak kaku ya, kemudian tidak mudah marah, dekat namun berwibawa. Ini khususnya untuk ayah ya, bapaknya, karena kadang-kadang ada bapaknya yang berwibawa tapi anaknya tidak dekat atau jauh ya, terkesan takut terhadap bapaknya. Tapi yang bagus itu bapaknya berwibawa, diturut, ditakuti, tapi anak-anak dekat. Ini ya, ini yang susah. Kemudian selanjutnya rumah sekolah pertama anak. Jadi memang orang tua menjadi guru pertama bagi anak-anaknya ya. Kemudian anak dan penanaman dasar keimanan. Ini tentang rukun iman ya, iman kepada Allah, malaikat, permusuhan setan, kepada kitab suci dan seterusnya. Kemudian anak dan penguatan pilar keislaman, ini tentang rukun Islam, penjelasan makna syahadat, belajar sholat, latihan puasa, sedekah, ibadah haji. Kemudian anak dan akhlak mulia, adab yang baik, kejujuran, amanah, menjaga rahasia, menjaga lisan, lapang dada dan tidak dengki. Kemudian anak dan penguasaan dasar keilmuan. Ajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ajarkan bahasa Arab, ajarkan bahasa asing,
bacalah dengan menyebut nama Rabbmu, membaca adalah gerbang ilmu, faidah perpustakaan rumah. Nah, jadi di rumah itu yang ideal itu ada perpustakaan walaupun kecil ya, ada istilahnya ada buku-buku lah. Ada buku-buku di rumah yang bermanfaat baik untuk anak-anak maupun untuk orang tuanya ya. Kemudian urgensi ilmu, pengetahuan dan teknologi, berikan kebebasan terarah. Jadi bebas tapi diarahkan gitu ya, bukan bebas semaunya. Kemudian istimewakan setiap anak. Selanjutnya di sini menjaga perasaan anak, bersikap adil terhadap semua anak. Kalau yang anaknya banyak gitu ya, jadi tidak pilih kasih. Kemudian memberi kecupan atau ciuman ya, dan kasih sayang, dipeluk dan lain sebagainya. Kemudian memberi belayan kasih sayang, memberi sambutan hangat, bermain dan bercanda bersama anak, memberi bingkisan dan hadiah. Jadi sesekali kita boleh berikan mereka hadiah ya, untuk ya biar mereka bahagia dan juga semangat ya. Kemudian menghindari mencela dan mencaci anak. Kemudian memperhatikan mainan dan permainan anak. Nah, kalau bisa permainannya pun yang bermanfaat gitu ya, yang misalnya bermanfaat untuk otaknya ataupun bermanfaat atau yang mainan edukatif gitu ya. Selain hiburan juga ada unsur pembelajaran di dalamnya. Kemudian menempa mental anak, risau dengan komentar orang lain, kurang percaya diri, rasa takut yang berlebihan, tidak bertanggung jawab, berikan anak kepercayaan. Jadi ini memang kadang-kadang yang jadi masalah ya buat anak-anak, mereka risau dengan komentar orang lain, atau kadang-kadang ada yang membuli ya, diejekin sama orang lain, mereka jadi down. Kemudian kurang percaya diri. Biasanya anak-anak bukan pemalu ya, mungkin pemalu tapi berbeda gitu ya. Kalau misalnya kayak misalnya suruh ngaji, itu ngomongnya itu suaranya itu kecil. Nah, itu kurang percaya diri. Kemudian rasa takut yang berlebihan, tidak bertanggung jawab. Dia meminjam barang temannya, kemudian hilang, dia tidak bertanggung jawab. Nah, ini dididik juga ya. Kemudian anak dan sosial kemasyarakatan. Ajak anak menghadiri majelis orang soleh, pengajian-pengajian misalnya. Ajak anak menghadiri acara yang disyariatkan, latih anak dengan rutinitas yang bermanfaat, seperti bangun pagi, sholat, dan lain-lain. Kemudian biasakan anak mengucapkan salam. Ajak anak agar gemar bersilaturahim, dorong anak agar memilih teman yang baik, bekali anak dengan keahlian duniawi. Jadi selain dibekali dengan ilmu-ilmu akhirat, agama, juga dibekali dengan keahlian duniawi, seperti misalnya ya kalau orang tuanya mungkin bengkel gitu ya, bisa anaknya diajarin servis gitu ya, kurang lebih itu contoh saja. Kemudian persiapkan anak untuk berdakwah. Selanjutnya di sini ada pendidikan jasmani dan kesehatan anak, bersiwak, memelihara kesehatan mata, menjaga kebersihan, makan dan minum sesuai sunnah, tidur berbaring pada lambung kanan, segera tidur malam dan bangun pagi, segera berobat, jauhi penyakit menular, berolahraga dan bermain ketangkasan. Ini perlu dibiasakan juga untuk anak-anak. Kemudian mengembangkan potensi dan bakat anak. Kemudian anak dan pendidikan seksual. Ajarkan anak adab meminta izin. Biasakan menundukkan pandangan. Perintahkan agar selalu menjaga aurat. Pisahkan tempat tidur anak, apalagi yang laki-laki dan perempuan. Kemudian jauhkan anak dari ikhtilat atau bercampur antara laki-laki dan perempuan. Ajarkan an-nur saat menginjak dewasa, hakikat mahram. Kemudian 8 metode pembelajaran. Yang pertama ada keteladanan, contoh ya. Kemudian bimbingan dan nasihat, kita nasihati. Kemudian kisah dan cerita, kita berikan cerita-cerita yang ada hikmahnya gitu ya, untuk memasukkan nasihat melalui cerita. Kemudian mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Jadi saat ada kejadian tertentu, kita bisa ceritakan hikmah di balik kejadian tersebut.
Selanjutnya pembiasaan diri. Ini perlu juga dibiasakan ya, seperti sholat, baca Quran, dan lain-lain, sehingga anak sampai dewasa itu bisa terbiasa. Selanjutnya di sini memanfaatkan waktu luang, penanaman motivasi, pemberian hukuman. Ini hukuman juga penting ya. Sesekali jika anak kita melanggar ataupun berbuat kesalahan, boleh sesekali dihukum dengan hukuman yang ya bisa kita pertimbangkan lah gitu ya. Selanjutnya, agar hadiah dan hukuman efektif, setimbang memberi hadiah dan hukuman. Hadiah non-materi adalah yang terbaik, bijaksana dalam menggunakan uang. Selanjutnya, pendekatan positif dan pendekatan negatif, pukulan bagi anak. Selanjutnya, Anda tidak sendiri dalam mendidik anak. Jadi anak sangat terpengaruh oleh beberapa hal. Yang pertama dari sekolah juga, selain dari kita orang tuanya ya. Jadi anak-anak itu mendapatkan ilmu ataupun mendapatkan pengetahuan bukan hanya dari kita saja, tetapi juga mereka belajar dari sekolah, dari temannya, dari sahabatnya, dari radio, dari televisi, telepon, internet, majalah, buku cerita, lingkungan, pembantu, tetangga, dan lain sebagainya ya. Itu bisa mempengaruhi karakter anak. Di sini yang terakhir ada untaian nasihat, dan di sini juga disertakan lampiran ayat Al-Quran yang berisi nasihat dan doa, hadis Rasulullah SAW yang perlu diajarkan, doa yang hendaknya dihafalkan, kisah sahih untuk anak soleh, kalimat yang tidak patut diucapkan, sikap yang salah dan sikap yang seharusnya. Penutup daftar pustaka. Jadi sekali lagi ini buku sangat saya rekomendasikan, khususnya untuk para orang tua ya. Apalagi orang tua baru, ayah ibu yang masih muda gitu ya. Ini sangat penting untuk menjadi bekal kita, mendidik anak-anak kita, supaya anak-anak kita menjadi aset, menjadi ladang amal yang akan mengalirkan pahalanya untuk kita, walaupun kita sudah meninggal. Minimal yang mereka mendoakan kita, sebagaimana 3 perkara yang pahalanya itu tidak akan terputus, diantaranya yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Itu kurang lebih seperti itu ya. Bagi teman-teman yang ingin melihat isinya, ini saya perlihatkan selintas ya. Yang pertama di sini anak amanah Allah. Ini dalilnya ya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa'abawahu yuhawwidahu yuwahidanihi au yunasironihi au yumajisanihi." Jadi setiap anak itu terlahir dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang akan mewarnainya atau yang membuatnya menjadi anak tersebut menjadi Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Ini ada dalam Al-Quran. Ini ya, singkat-singkat tapi Masya Allah ini bagus ya. Kemudian tadi ada anak ujian ya. Nah, anak perhiasan sekaligus ujian. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kahfi ya, ayat 46, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya," bahwa sesungguhnya anak-anak, harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Karena dengan anak-anak, melihat anak-anak, bercanda dengan anak itu bisa menjadi salah satu sumber kebahagiaan bagi keluarga ya. Kemudian, namun waspadalah karena di samping sebagai anugerah, anak juga merupakan fitnah atau ujian keimanan. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taghabun, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim." Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Dan anak pun bisa membawa kita ke surga, dan sebaliknya bisa membawa kita ke neraka. Kesolehan orang tua, modal utama. Seterusnya ya, banyak tadi seperti yang dibacakan di daftar isinya. Tadi di terakhir-terakhir ada doa-doa yang
perlu diajarkan kepada anak. Oh ya, ini cerita. Ini doa-doa. Doa ketika bersin, alhamdulillah. Doa balasan, doa ketika bersin, ketika mendengarkan orang bersin, yarhamukallah kalau laki-laki ya, dan seterusnya. Ini doa-doa yang ringan, yang bisa diajarkan ke anak, yang mudah ya, yang mudah untuk dipraktekkan juga. Nah ini ya, jadi lengkap ini isinya. Sekali lagi, buku ini sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman semua, khususnya para orang tua yang ingin menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Bagi teman-teman yang berminat untuk memiliki buku Mencetak Generasi Rabbani ini, seperti biasa ya, silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan review buku Islam dari toserbamuslim.com.